ekor tuh 18 ya. 18 itu hobi ke burung itu pertama kali sebetulnya ada orang Turbi dulu yang di bule. Yang di bule itu sekarang termasuk tertinggi lah di pemula yang nyetakin lovebird yang apa nih, warna. Main ikan cupang. Saya main cupang dari mulai 2006. 2006 kenal dulu cupang, kemudian mungkin dengan berjalannya waktu kan kadang-kadang kita jenuh tuh. Ya. Jenuh main air aja, kemudian ada ketemu dengan yang itu, kemudian kita mulai kenal lah dengan ya dulu sih pertama kali yang kita punya justru kolibri. Yang ramai justru peleci awal-awal naik itu kita udah mulai belajar yang namanya peleci. Cuma ilmunya sih basicnya semuanya dari cupang itu sendiri. Ketika zaman pertama kali cupang ramai itu tahun Ngomong-ngomong kuliah di mana tuh? dulu saya di PAP D3 Suci ya? ya di 34, kemudian merutinnya kebetulan di ekonomi Universitas 11 Maret di Solo. Dulu di sana. Ya, Main cupang langsung main ketemu di mana? cupang itu kebetulan pada saat itu karena mulai naik nih rame, kita belajar di Bandung, dibawa ke mana? Ke Solo, kita rawat segala macam dulu. Dulu kita pertama kali menang itu tahun 99 atau 2000 kalau nggak salah di UGM ada kontes dan itu juga masih kelas-kelas yang apa namanya Pemula. ya kelas layer. Oh ya. Itu kita di situ kita begitu ikut kalah apa sih sebetulnya yang istilahnya Yang menarik. ya karena keingintahuan yang besar, terus emang udah benar-benar kepincut apa yang namanya satu jenis cupang tuh ada serit tuh. Ya. Nah itu yang bikin Penasaran? Ya penasaran, gila aja istilah jadinya. Setelah kuliah itu, setelah kontes itu terus sempat redup kan karena ada lohan kemudian redup. Nah justru di redup itu saya jauh lebih semangat lagi. Maksudnya nyari tahu tentang cupang atau segala macam sampai punya dendam tersendiri lah terhadap cupang. Suatu saat kalau cupang ini sampai naik lagi, saya harus leading nih di tempat. Dulu kita beli serit seminggu, kempes, mati, atau segala macam. Sampai kita tahu nih treatment airnya ternyata emang kunci di cupang ya treatment air sama tulang itu udah tahu, mulai rame, kita main di kontes, mulai banyak menang, banyak di orang sampai saat ini pada akhirnya. Akhirnya dijadikan juri. Pada akhirnya ya, karena istilahnya karena pengalaman itu tadi. Iya. Gitu. Berarti bukan di burung aja ya, ternyata di cupang juga kontestan bisa jadi juri ya. Bisa lah. Luar biasa. Punya peluang yang sama. Kalau breeding setelah ini ya, setelah kita maksudnya tahu gimana sih merawat ikan yang benar, gimana sih merawat cupang kan ada beberapa jenis tuh. Yang paling sulit kan serit itu kita katakanlah mesti ngejaga yang namanya tulangan itu tetap utuh, nggak boleh patah.
nggak boleh sobek, terus nggak boleh panjang pendek. Nah itu perlu bener-bener apa? Konsentrasi lah. Ada istilah nyalon ya? Ya, Ada istilah nyalon ya. jadi dari Salon situ dulu. juga kita kalau main cupang tuh jadi mesti bisa semuanya. Nyalon bisa, Ya. kemudian treatment air bisa, perawatan bisa. Milih postur juga ya. Sama yang paling terakhir nih ini bisa apa namanya belajar adu argumen dengan juri. Itu Modal ya. modal yang sekarang yang sering ditain sama joki-joki itu. Bedanya gini, kalau misalkan di dunia burung begitu kita protes teriak-teriak apa segala macam kan ketika posisi apa namanya setelah beres penjurian gitu kan kadang-kadang kita cuma dikasih angin surga aja ya nanti coba next ini apa segala macam. Kalau di Jepang itu kita secara langsung ketika saya jadi juri nih misalnya Bang Obi jadi peserta, Bang Obi nanya ikan saya yang ini kalahnya kenapa sih sama ini, kita harus bisa ngejelasin nih dengan Detail. dengan gamblang dengan oh iya gitu kan ada beberapa kriteria penilaian kan nggak cuma istilahnya warnanya benar. Namanya cupang itu kan kayak penjurian itu live, jadi langsung nih pada saat itu juga peserta ada, ikan yang dinilai ada, juri ada di situ. Itu paling enak, paling fair. Jadi ketika juri menentukan, dan juri nggak cuma satu, juri masing-masing biasanya jalan sih per 3 orang lah, ada 3 orang dan ini yang nentuin 3 orang gitu loh. Ketika menentuin 1, 2, 3 kenapa ini masuk kenapa ini enggak, di situ juga kan juri ada obrolan yang terdengar langsung sama si Kontestan peserta ya. peserta. Nah peserta ketika tidak puas dia akan menanyakan langsung dan kita harus bisa ngejelasin sejelasnya Gamblangnya, kekurangan dan kelebihannya ya, ya. makanya di Cupang sebanyak pertanyaan, sebanyak protes tapi juga nggak pernah terjadi keributan yang Sampai lempar kursi enggak ya, Bang? enggak gitu karena ya akhirnya gitu juga sebagai peserta kita juga harus punya apa Etika lah ya. sifat legowo juga ketika kadang-kadang kan kita ketika bawa materi gitu kan, oh ini udah paling bagus dunia akhirat nih gitu kan. Angker kene ya. Gitu, iya. Cuma ketika kalah sama orang lain nggak terima ya itu. Jadi sama-sama belajar lah. Jadi juri juga belajar menjelaskan sejelas-jelasnya, belajar objektif. Sebagai peserta ya belajar menerima kekalahan, menerima kemenangan. Yang mungkin jauh lebih Di Bandung fair. ini siapa yang nggak tahu lah Bang Fuad itu di Tagoid itu Banyak. nah ya mungkin kalau banyak nggak tahu berarti Anda kurang tenar. Kalau ngomongin lovebird, sebetulnya ini saya baru cerita di sini nih. Mungkin Bang Mang Obi kenal sama sosok yang inilah fenomenal ya di Bandung. Adi Sulistyo kenal. ya sahabat saya tuh. Justru pertama kali saya mengenal yang namanya bisa dibilang saya ngenalin lovebird ke Ade itu pas beliau juga sebetulnya pemain Jepang juga tuh. Oh ya gitu ya. Ya, dulu kebetulan Kok ada udah segala macam ya, udah cupang, ketapel sekarang. dia mah udah ampun dah. Udah segala dicoba. Iya. Nggak ada muncang yang belum ya. Jadi ini bisa diklarifikasi juga ke beliau. Iya. Jadi dulu ketika dia masih main cupang, saya kebetulan jokinya. Gitu. Saya nyiapin ikan. Oh gitu. Ini belum ada yang tahu nih. Ya, Paling viral. awal-awalnya cuma tahun-tahun berapanya saya kurang tahu ya. Tahun kemarin aja. 2019. Ya, 2019 sampai 2020 itu sempat istirahat, bukannya pensiun sih. Maksudnya istirahat nanti dulu. kita akan balik ya. Ngobrolin Ade tadi, jadi kita masih main, kebetulan Ade mau berhenti main cupang pada saat itu dan saya sempat ngenalin, Dek, coba deh main lovebird kayaknya sih kedepannya bagus. Nah kebetulan dari situ belanjalah ke Surabaya. Ada pemain cupang juga, cuma dia main burung juga pada saat itu. Jadi link-linknya sebetulnya masih Masih di cupang juga. Betul.
Di situ dapatlah mungkin Bang Obi kenal sama Burung Elois. Betul tahu. Nah, Itu jemputannya kok Ade dulu tuh. ya itu awal mula Elois naik juga kebetulan saya yang pegang. Tapi mungkin dari situ juga ada timbul motivasi untuk Iya. nyetak sendiri Iya. kan ya. Ya pada saat itu setelah beres intinya sih saya orang yang ya bisa dibilang megang omongan ya, laki-laki mah kan yang dipegang omongan Betul. tuh. Ya. Kalau kambing dipegang lehernya kan. Kemudian pada saat itu ketika si Elois ini mungkin pada saat itu ada mau ternak Iya. dan saya sempat berucap bahwa kalau sampai Elois ini keluar dari rumah saya nggak saya rawat lagi berarti emang udah harus udahan gitu, semuanya harus jalan. Dan itu juga saya sampaikan baik-baik ke Ade pun istilahnya baik-baik. Akhirnya kita ya udah. Kebetulan pada saat itu saya beli punya bosnya Iwan Germo, Siapa tuh namanya? Pak Syal yang ada di. Nah di situ ada satu muncul warna biru itu namanya Doa Ibu. Dan pada saat itu laku ke orang Jakarta, Jati. Siapa namanya? Masih nggak? Doa Ibu dulu warna biru itu durasinya hampir semenit apa? Fighter ya? Fighter, zaman fighter lah. Oh, fighter ya? Belum ada outletan ya, belum ya? Outletan ya baru ada Iwan Germo itu dia punya betul. apa namanya Germo kan. Oh iya. Kebetulan di sana juga jalan dan laku lumayan sih. Lumayan. Jadi, Berapa nih bisik-bisik? Dulu, zaman dulu tahun berapa tuh? zaman dulu saya jual cuma 3 juta. Wah, 3 juta tahun berapa? Murah ya? Berapa ya? Oh, fighter. Ya zaman itu Mahal juga ya? lumayan. Tuh, lumayan ya. Beli ombyokan cuma 50.000. Jual 3 juta. Oh, ya kan, nah, gitu lah. Cuma lumayan lah. Akhirnya, nah disitulah ketemu sama Gibran, Iya. ketemu sama Yasa, Iya. ketemu sama beberapa temennya. Pada akhirnya apa namanya muncullah Motor Goi. Jadi duta Goib itu emang sebelum Semua ada goib. Ya, goib belum jadi artis waktu itu ya. belum masih duta Goib. Nah, waktu masih itu fighter. Cuma dulu mainnya lebih dibanyakan di Kenari. Itu dari Rifah ya. Diva orang Korean kebetulan yang namanya Gibran, dia kalau udah punya kepengenan sebetulnya dia anak yang lumayan mengejar gitu. Sebelum ke kita juga sempat ada ke mana dulu? ke yang lain tuh kalau nggak salah Didi tuh dulu. Didi kemudian Gibran akhirnya ngebawa ke sini single. Ya. Kemudian kebetulan pada saat itu si gue ini ketemu sama betina si Gambreng. Saya punya Gambreng dulu lumayan durasi. Tahu saya gambar. Nah itu kan Tahu saya gambar. topongnya si Goib ya itu. Gambar itu fighter kalau nggak salah ya. Fighter. Karena waktu itu si runtahnya ada di saya waktu Ya. itu. Karena kita waktu itu satu tim juga waktu itu. Ya itulah Si runtahnya ada di saya. Gambar sama runtah itu bareng-bareng. Ya. ceritanya begitu. Akhirnya Ya. Goib muncul dengan Gambreng itu durasinya lebih enak. Mulailah di situ cerita. Tapi belum minor waktu itu. Bisa dibilang belum ya. Belum minor masih Masih yang fighter lah, masih lagu rankernya masih kencang. masih kencang. Kalau Buraken pas masih buka ada awal-awal Buraken, terus di situ ada yang kepala hitam yang punya pria itu. Oh, itu. Hebat-hebatnya Siapa namanya ya itu tuh ya? Lupa. Elizabeth. Elizabeth. Waktu zamannya Elizabeth ya. Besok kali ngangkat 5 menit itu ya. Ya. Serem lah waktu itu. Karena waktu itu gue juga waktu baru muncul langsung booming. Kalau nggak salah itu ditutur-tutur waktu itu. Gue turun gantangan tuh diikut-ikut. Bahkan pernah jadi momok menakutkan Bang Fuad ini mobil yang Karimun itu horeamen. IO kalau lihat mobil itu udah hoream kontestan tuh. Karena waktu itu belum dipisah kelasnya. Iya. Belum dipisah. Itu dulu. Semua orang tahu dan beberapa teman-teman media juga sempat meliput ya Taba. Nah, Taba ini figur yang baru, tokoh baru, profil baru di Duta Goib karena setidaknya
pernah besar lah, nama goib itu pernah besar, duta goib sampai namanya pun sampai duta goib, tidak duta Taba gitu kan. Jadi Taba ini profil baru yang membuat semangat baru. Saya lihat duta goib dengan Taba ini performnya luar biasa, bahkan di event-event skala nasional di luar kota pun bisa berjajar dengan lopet-lopet konslet yang memang udah. Taba itu burung dari Sumedang. Jadi kalau ngomongin terahnya Taba ini terah gideg Kowandi. Oh, Itu dari Sumedang juga kan. terah Kowandi ya, yang gideg yang biru bukan? Bukan, itu gideg. Oh, gedeg ya. Sebetulnya kita ngambil Taba ini ceritanya apa ya? Cuma dapat pembelinya, ada kamu lagi tadi rumah ini kita lihat ya emang mungkin karena dodo dari awal kita udah enak kita kan semua kita juga harus yang punya Agus namanya dari Platinum ya, dari teman Platinum Sumedang. Kebetulan pada saat saya nyetel itu Abah Apung ini cukup merhatiin ternyata gitu loh. Ini burung kalau lo pegang takarannya gitu kayaknya sih lebih enak pak, lagian kita kan nggak usah promosi pakan pada akhirnya. Kalau ini dia pakannya juga sama pakan. Jadi sebetulnya Taba ini konsumennya pakan goib ya? Pakan goib. Oh, Sebetulnya pas take over ini juga kita dikasih gampang. Jadi Iya. istilahnya ceritanya ceritanya dikasih gampang lah pada saat itu. Entah kenapa Abah begitu tertarik sama Taba ini, dia mulai tertarik sama ini dan dia nanya ke istrinya dikasih izin. dan uangnya ada. Dan kebetulan Itu dia. hari berikutnya ada uangnya gitu loh. Tiba-tiba kita yang lagi nongkrong sama Gilang sama Iya. Mang Yang ya, kita lagi ngobrol tetap ayo ke Sumedang Jemput. ayo udahlah ikut aja gitu. Kita nggak tahu dia bawa duit gitu. Langsung ke sana take over, langsung dibawa, minggunya itu kita langsung main di Subang. Boleh dibocorin nggak dulu over berapa sih belum Taba? Di angka berapa? Kalau nggak mau disebutin saya nanti sip. Nggak nyampe 100 pokoknya mas, Oh, nggak nyampe 100. nggak nyampe 100, Luar biasa. tapi mendekati lah. Tapi durasi waktu diambil pertama kali Durasi panjang emang. bagus ya, memang udah bagus. Emang ini burung panjang, istilahnya durasinya kadang-kadang kayak kita pas main di Lamongan itu kita pakai stopwatch itu rata-rata di 57, 58 itu baru kemarin ya, dengan kondisi maksudnya fisiknya sekarang nggak kayak dulu. Lagi on fire. Pas lagi on sih hampir semenitan ya, 5 sampai 6 merah. 5 sampai 6 merah di Satu ngangkat? Ya, Kalau untuk sekelas burung konset susah loh itu. ya. Sekelas burung makanya. konset tuh panjang gitu defender. Kalau saya selalu bilang begini, yang namanya konslet itu bagi saya sampai dengan saat ini itu masih rezeki. Cuma yang namanya gacor itu belum pasti. Gacor itu bisa. Nah, yang namanya konslet itu biasanya dari gacor. Rezeki bisa kita nyetekin dong pada akhirnya. Nah, tinggal istilahnya rezeki kita aja kata-kata. Intinya sih jantan betina kita punya yang betina, rindu betina, kebetulan Heru juga betina. Itu yang kita lagi coba, kita pengen punya player pasangan sepasang tapi dua-duanya main. Itu jadi betina juga bisa konslet, jantan juga bisa konslet. Cuma kalau betina mungkin lebih banyak kerjaan. Buat betina sih pakan juga istilahnya pakan, kalau ngomongin pakan kencang, jadi kalau buat saya kayak pakan goib ini sebetulnya bukan pakan kencang. Jadi dia untuk orang Sunda mah
nyen apel lah. Oh. Jadi Jadi merangsang aja. merangsang dia untuk bunyi Iya, gitu kan. cuma kalau misalnya ke birahi sih malah kurang ya Lang, ya. Oh, jadi kalau untuk birahi malah kurang. Nah kita juga jantan betina juga semua pakai pakan yang kita Ya. produksi kita pakai, terus vitaminnya juga kita pakai sama jantan betina juga. Cuma kita sempat kalau buat lebih ke apa ya, buat betina sih kita ada satu apa namanya, vitamin gitu yang untuk buat betina itu jadi lebih ke buat kayak ngedropin birahi gitu. Cuma produk nah kita bikinin dia khusus yang buat betina, alhamdulillah kepake sih. Jadi kadang-kadang apa namanya nggak pakai label kita, cuma istilahnya pakai produk, pakai label mereka, nggak jadi masalah sih kita sih. Dan kita nggak bukan publikasi sih, bukan apa, bukan tenar yang kita cari, ya istilahnya silaturahmi Ya, yang silaturahmi. baik, rezeki yang baik juga kan dari hasil silaturahmi yang baik kan. Ya. Lebih ke inspirasi orang untuk lebih semangat lagi membuat burung gacor awalnya, karena orang nggak ngerti konsep. Dan sekarang kan di Bandung sini juga banyak banget kan. Jadi dulu burung konsep itu burung tidur tuh disangka burung konsep. Ini yang lucu. Ini sempat jadi viral. Itu konsep. Malah sekarang akhirnya IO pun dikomplain lagi sama kontestan juga. Akhirnya burung tidur tidak Jadi udah. orang lebih pintar ketika burung temennya lip sync dianggap nggak lip sync. Akhirnya Sama yang lip sync yang istilah bisa dibilang jangan ngomongin tipis loh. Balik ke sit dan bisa dibilang ada suara Ada tapi suara tipis. Sekarang Ada yang namanya. yang ada suaranya.